Apa yang tidak mungkin, bro? Jika kita bekerja keras dengan semangat yang tinggi, tidak mustahil bisa memenangkan pertandingan ini. Kita harus mencobanya dulu. Jangan takut gagal. Karena kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Jadi, ayo, tunggu apa lagi? Segera bergerak. Semangat kakak, semangat. Kura-kura begitulah. Halo. Akhirnya mulai terkuak kenapa koalisi perubahan ini benar-benar akan jeblok atau akan bubar dengan sendirinya. Pada sesi wawancara oleh banyak jurnalis, Ahmad Sahroni pun menjelaskan bahwa AHY memaksa untuk dijadikan cawapres Anies. Dan seperti pengamatan kita bahwa AHY tidak diminati Anies. Sepertinya Anies tahu betul bahwa AHY tidak bisa mendongkrak koalisi ini. Apalagi pada Pilkada DKI 2017, AHY keok di putaran pertama. Mungkin ini yang menjadi salah satu bukti bahwa AHY sulit menjadi pemenang, meskipun Peponya pernah menjadi presiden 2 periode. Hitungan Anies sebenarnya jeli. Dan karena itulah strategi narasi yang sering dilontarkan sudah dalam proses seleksi. Meskipun narasi itu penuh kebohongan ataupun salah data, tetap saja dilontarkan. Karena untuk menyerang Jokowi yang prestasinya bagus itu pastilah sangat sulit. Sedangkan Anies yang tidak bisa kerja dan hanya bisa ngomong, jelas sekali kesulitan menyerang Jokowi yang saat ini ada di pemerintahan. Selain Anies dengan narasi salah data yang menyerang pemerintahan, AHY pun sempat juga melakukan hal yang sama, yaitu serangan narasi soal utang. Namun, sayangnya narasi AHY sangat mudah dibantah karena kurang kreatif atau mungkin kurang smart. Dan kemungkinan dari sinilah Anies melihat kembali atau mengevaluasi bahwa AHY kurang cadas serangannya, sulit menggoyang istana, sehingga juga sulit sekali mendominasi pertandingan. Serangan AHY kurang greget, tidak bisa membuat ketar-ketir istana. Jadi mungkin atau jangan-jangan nih nanti AHY akan memakai jurus curhat. Kayak Peponya gitu. Duh, sungguh prihatin. Tuhan tidak suka. Ya, mungkin saja ya. Apa yang dipikirkan Anies tentu saja berbeda dengan yang dipikirkan AHY. Bagi AHY yang penting semangat. Karena dengan semangat yang tinggi bisa memenangkan pertandingan. Jadi mungkin AHY bisa berkata begini ya. Apa yang tidak mungkin, bro? Jika kita bekerja keras dengan semangat yang tinggi, tidak mustahil bisa memenangkan pertandingan ini. Kita harus mencobanya dulu. Jangan takut gagal. Karena kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Jadi, ayo, tunggu apa lagi? Segera bergerak. Semangat kakak, semangat. Kura-kura begitulah. Kura-kura begitulah dengan bahasa yang biasa dijajakan di seminar-seminar motivasi. Jadi AHY yang muda dan ganteng tentu saja sangat pede. Namun dalam dunia politik kegantengan tidak terlalu menjadi penentu utama dalam memperebutkan kursi presiden
dan wakil presiden. Kecuali mungkin cantik dan seksi. Ini lain ceritanya. Cantik dan seksi kayak misalnya Tante Erni atau Cinta Laura, maka ini bisa banyak pemilihnya. Bahkan bisa menjadi pemersatu bangsa. Iya kan? Ayo. Jadi misalnya Cinta Laura kalau dijadikan capres atau cawapres pasti akan banyak yang antusias. Tarik sih, semongko. Jadi, apakah kejutan yang dimaksud Demokrat beberapa waktu lalu itu adalah kejutan bahwa koalisi perubahan ini akan bubar jika Anies tidak menjadikan AHY cawapres utamanya? Apakah demikian? Pusing memang. Padahal sederhana sih, kalau memang mau bertarung maka selesaikan masalah yang ada di dalam internal kubu terlebih dahulu. Tapi apa yang kita saksikan, ternyata kubu koalisi perubahan ini tampaknya tidak bisa bersatu. Masih memikirkan kepentingan masing-masing. Dan lucunya, ancaman bubarnya koalisi ini dikarenakan faktor dari dalam kubu sendiri itu. Malah menuduh pihak luar yang menjegalnya. Basi deh. Sampai-sampai Pak Mahfud MD turun tangan untuk mendamaikan mereka agar solid dan lancar pencapresan Anies. Tapi lagi-lagi ternyata mereka tidak bisa diatur. Mereka tidak bisa akur. Nah, apakah pemirsa punya solusi untuk kubu koalisi perubahan ini? Jika punya, silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Siapa tahu mereka menyimak dan mau melakukannya, dan bisa jadi Anda akan diangkat jadi konsultan politiknya yang akan dibayar mahal. Atau mendapatkan jatah komisaris kalau menang. Tapi ya, jangan kecewa ya kalau ternyata kemenangan itu hanyalah mimpi di siang hari bolong. Jadi sebenarnya banyak sekali cawapres yang bisa mendampingi Anies. Misalnya nih, ada Pak Mahfud MD. Tapi sayangnya Pak Mahfud menolak. Terus ada Erick Thohir. Tapi lagi-lagi juga menolak. Atau mungkin ya Erick tahu betul bagaimana Anies yang cuma bisa ngomong dan nggak bisa kerja. Jadi rugi kalau sama dia kan nggak bisa mengimbangi Erick. Ya, oke lah. Kalau Erick tidak mau, kan masih ada Pak Sandiaga Uno nih. Sahabat lama dan dulu pernah menjadi partner Anies di DKI 2017. Cocok kan? Bisa jadi akan menang nih, seperti di Pilkada DKI 2017. Mengulang kesuksesan. Tapi kata Pak Sandi, tema perubahan yang diusung itu tidak relevan. Dengan arti kata bahwa Pak Sandiaga Uno juga menolak cawapres Anies. Waduh, mungkin Pak Sandi ini nggak mau diutangi kayak dulu waktu di Pilkada DKI 2017. Nanti kagak bayar lagi kan? Apalagi ini skala nasional loh. Pasti butuh logistik yang lebih banyak lagi. Tidak bisa mengandalkan relawan. Apalagi kan
relawannya juga butuh logistik juga kan? Mana ada relawan nggak butuh? Butuh dong. Jadi kalau gitu siapa dong? Nah, ada Ridwan Kamil, gubernur milenial yang juga ganteng. Ini lebih menarik. Tapi sayangnya juga menolak. Kok orang-orang cerdas pada menolak ini ya? Apakah karena jeli melihat kekurangan Anies yang punya kelebihan bayar di DKI? Apakah karena orang-orang cerdas ini jijik melihat sumber resapan yang bikin jalan-jalan rusak itu? Entahlah. Yang jelas mereka yang cerdas ini menolak. Nah, kalau begitu bagaimana kalau Rocky Gerung? Kan ini hebat serangan-serangannya ke pemerintah. Kalau Rocky yang jadi cawapres Anies, ini se-Indonesia heboh loh, heboh. Dan pasti Rocky akan memainkan perannya yang dahsyat itu. Indonesia gempar. Tapi ya, Rocky mungkin minat, sangat minat. Tapi nggak diajak-ajak sama Anies. Entah apa pemikiran Anies sampai tidak ngajak Rocky jadi cawapres Anies. Ada apa ini? Kalau Rocky nggak diajak, beda halnya dengan Novel Bakmukmin. Siapa yang nggak kenal beliau nih? Yang suka memakai baju putih dan sorban. Wow. Dengan pedenya, Novel mengajukan diri untuk mendampingi Anies. Apalagi Novel mengklaim punya dukungan 130 juta umat. Luar biasa. Salut luar biasa. Nah ini aja deh, cocok sekali mendampingi Anies. Dan sudah terbukti Novel adalah pendukung Anies yang paling setia. Bagaimana pemirsa? Setuju kan? Ayo kita dukung Anies Baswedan bersama dengan Novel Bakmukmin atau disingkat dengan BAWEL atau Bawel. Oke, silahkan tulis dukungan Anda di kolom komentar ya. Insya Allah menang, barokah, sehat jasmani, makin lancar ngomong, Anies, Novel, Oke pemirsa, dimohon jangan ketawa sekarang. Ini serius loh, serius, bahkan 2 rius. Tapi, udahlah kita ketawa, ayo ketawa. Begitulah kura-kura. Syukran kasiran, terima kasih banyak.